لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da kita bisa berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan dari kajian kita, yakni kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-62 dan sebelumnya kita telah membahas dengan judul Bai'at Aqabah yang pertama. Diawali dari tahun ke-11 Hijriah atau tahun ke-11 setelah kenabian, ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada pendatang dari luar Mekah. Dan ketika itu bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj. Lalu beliau mendakwahi mereka, kemudian mereka akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun berikutnya, yang di tahun 12 setelah kenabian, untuk datang kembali dengan membawa orang yang lebih banyak lagi yang sudah masuk Islam. Dan akhirnya pada 12 tahun setelah kenabian sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah 12 orang dan 5 diantaranya telah datang di haji sebelum, sehingga ada 7 orang yang pada tahun 12 setelah kenabian di musim haji ketika itu mereka datang bersama 5 rombongan yang tahun sebelumnya telah datang. 7 orang itu adalah Mu'ad bin Al-Harithah, kemudian ada Zakwan bin Abdi Qais, ya.
kemudian ada Ubadah bin Samit, ada Yazid bin Sa'labah, kemudian ada Al-Abbas bin Ubadah, kemudian ada Abul Haitham bin At-Taiham, dan ada Uwaim bin Sa'idah. 7 orang yang mereka datang ke kota Mekkah untuk bertemu dengan Nabi SAW dan berbaiat di Aqabah berbarengan dengan 5 orang sebelumnya, dan baiat tersebut disebut dengan bai'ah Aqabah yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara isi dari baiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada 12 orang ketika itu adalah, pertama, tidak melakukan kesyirikan, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh bermaksiat kepada Nabi SAW dalam kebaikan. Dan hal itu disampaikan oleh Al-Ubadah atau Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah 12 orang ini berbaiat kepada Nabi SAW, menyatakan sumpah setia untuk taat atau berjanji untuk melakukan ketaatan kepada Nabi SAW, maka akhirnya kemudian mereka pun kembali ke kota Mekkah, atau mereka kembali ke kota Madinah untuk berdakwah. Dan disertakan bersama mereka ketika itu seorang pemuda yang termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, atau orang-orang yang awal masuk Islam, dan beliau merupakan duta pertama Islam. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka judul kita kali ini adalah sang duta Islam di kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi insyaallah kita akan sedikit kembali menyampaikan tentang kisah Mus'ab bin Umair, dan juga bagaimana dakwah beliau di kota Madinah, dan bagaimana beliau wafat untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Namun sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sampaikan satu kuis. Yang bisa menjawab silahkan mengangkat tangannya. Satu saja. Pertanyaannya adalah, siapakah imam pertama kali sholat Jumat di kota Madinah dan berapa jumlah orangnya? Nggih, Pak Mustafa. As'ad bin Zurarah. Kunyahnya tahu nggak Pak? Kunyahnya apa? Nggak tahu. Berapa orang ketika itu? 40 orang. Ya. Jadi orang yang pertama kali memimpin sholat Jumat di kota Madinah adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala. Kunyah beliau adalah Abu Umamah, dan ketika itu jumlah kaum muslimin atau yang ikut sholat adalah 40 orang. Di versi yang lain disebutkan bahwa yang awal pertama kali melaksanakan sholat Jumat dan menjadi imam adalah As'ad bin Zurarah, dan tatkala jumlah kaum muslimin ketika itu 40 orang, Nabi SAW mengirim surat kepada Mus'ab bin Umair untuk mengimami sholat Jumat. Ya, itu dalam versi yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Mustafa.
Barakallahu fiik. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala an, beliau adalah pemuda kaya keturunan Quraisy. Ya, seorang pemuda kaya keturunan Quraisy. Nama beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Abdari al-Qurashi. Ya, itu panjangnya. Pendek saja, Mus'ab bin Umair bin Hashim, seorang Quraisy. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dilahirkan di masa jahiliyah. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah. Tepatnya 14 tahun setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebihnya 14 tahun setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi, ya, 571 Masehi, dan Mus'ab bin Umair dilahirkan pada tahun 585 Masehi. Karena 14 tahun setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Mus'ab bin Umair. Jika kelahiran beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimasehikan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kehidupan Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, orang yang sangat kaya, karena kedua orang masuk ibunya adalah Mekah. Dan Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang sangat tampan, atau bisa dikatakan paling tampan di kota Mekah, ya, pemuda paling tampan di kota Mekah, dan pakaiannya paling bagus di kota Mekah, termasuk orang yang memiliki kenikmatan yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang Mekah. Jadi memang kaya luar biasa orang tuanya, sehingga sebagai seorang anak, Mus'ab bin Umair dimanjakan oleh orang tuanya. Bahkan saking kayanya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Mus'ab bin Umair ini memakai sendal atau baju yang mungkin di zaman kita ini bermerek. Ya, saya nggak tahu sendal paling merek sekarang apa. Ya, baju paling merek juga apa saya tidak tahu. Tapi ketika itu Umairlah pemuda yang memiliki itu semua, dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain di kota Mekah. Maka wajar kalau kemudian ada cewek yang lirik Mus'ab bin Umair,
ya, terpesona dengan Mus'ab bin Umair karena memang tampan, kulitnya bersih. Bahkan dikatakan bahwa kulitnya Mus'ab bin Umair itu sangat kinclong sekali, ya. Bahkan wanita pun kalah dengan kulitnya Mus'ab bin Umair, ya. Bayangkan wanita yang suka, ya, maca itu kalah dengan Mus'ab bin Umair. Luar biasa kulitnya, ya, bagus. Kalau sekarang ada laki-laki yang takut matahari misalnya, ya, biar tangan atau kakinya tidak kepanasan, nggak hitam, masih kalah dengan Mus'ab bin Umair. Ya, mau dilulur bagaimanapun masih kalah dengan kulitnya Mus'ab bin Umair. Hal itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkah." Aku tidak pernah melihat di Mekkah ahadan, seorang pun, ahsana limmah, yang rambutnya paling rapi. Ya. Ini jadi para pemuda, tirulah Mus'ab bin Umair, rambutnya rapi, ora awut-awutan. Gondrong boleh, karena rambutnya Nabi SAW itu sepundak, ya. Tapi rambutnya Nabi SAW ditata dengan rapi, dicungkati, dikasih minyak. Bukan seperti pemuda sekarang, ya, gondrong, cuma ribeti ketika mau sholat, ya. Mau ruko, ini ketutupan, ya, bangkit dari ruko ini harus begini kan, ya. Jadi ribet. Maka kalau tidak bisa rambut panjang di rawat dengan baik, mending rambut yang pendek, ya, enak. Tangi turu serasa jungkatan, bablas neng kantor pun nggak kelihatan nih adus pora, ya. Tapi kalau gondrong, mau nggak mau harus kena apa? Air. Tapi kalau pendek udah enak, tinggal pergi, terkadang serah samponan nanti kalau nggak ini. Tapi kalau rambutnya panjang, ngabis-habisi sampo. Lihat Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang rambutnya rapi luar biasa. Wala araqahullah, dan paling bagus pakaiannya karena memang orang kaya. Wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair, dan orang yang paling banyak merasakan kenikmatan yang banyak dibandingkan dengan Mus'ab bin Umair. Jadi beliau tidak melihat seorang pemuda di Mekah itu yang rambutnya paling klimis, paling bagus, pakaiannya paling bagus, demikian pula paling banyak nikmatnya dibandingkan dengan Mus'ab bin Umair. Jadi beliau merupakan orang yang luar biasa, iya. Dan kata Nabi SAW seperti ini menunjukkan bahwasannya Mus'ab bin Umair itu good looking, iya. Good looking, ya, rambutnya bagus, tampan. Apakah orang yang seperti ini kemudian dituduh sebagai radikal? La haula wala quwata illa billah, ya. Hanya sekedar karena, dan beliau diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke negeri Madinah, nggak cuma ke masjid, ke negeri Madinah. Dan dari orang yang good looking ini masuk Islam banyak di kota Madinah. Mau kita katakan dia adalah radikal? Sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Bahkan saking gantengnya Mus'ab bin Umair, Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau pertama kali melihat Mus'ab di Madinah, Mus'ab mengatakan, rajulun lam ara mithlahu, aku tidak pernah melihat seorang pemuda seperti Mus'ab bin Umair, ka'annahu min rijalil jannah, seakan-akan dia adalah pemuda yang datang dari surga. Masya Allah, bagaimana enggak gantengnya Mus'ab, ya. Bagaimana enggak good lookingnya Mus'ab bin Umair ketika diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Lah sekarang zaman yang dirahmati oleh Allah, seorang dai misalnya kumel, ya, rambutnya acak-acakan, orang tahu wadus misalnya, apa ya ada mau umat yang mau mendengarkan ucapannya, ya, paling dituduh orang gila, ya. Ya, masa good looking nggak boleh, good looking lagi, good looking nggak boleh. Iya, itu sesuatu yang harus
Karena kita memang harus bersih, harus rapi dan sebagainya. Ya, ganteng. Kalau belum punya istri biar dapat istri, kalau punya istri satu biar 2, 3 dan 4. Ya, yang sudah 2 ya alhamdulillah. Ya. Ini. Jadi apa? Demikian. Nabi SAW mengutus seseorang yang tampan, pakaiannya luar biasa ketika itu. Ya, ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Dan beliau jamaah yang dirahmati oleh Allah, hidup di kalangan penyembah berhala. Ya, Mus'ab bin Umair itu hidup di kalangan penyembah berhala. Demikian pula para pecandu khamar, ya, penggemar pesta dan juga yang lain-lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan Mus'ab bin Umair hati yang bisa memilih dan membedakan mana agama yang lurus dan mana yang bengkok. Hati yang bisa memilih mana ajaran Nabi dan mana warisan dari nenek moyang. Ini Mus'ab. Jadi ketika itu, walaupun beliau hidup glamor ketika itu, beliau tidak ikut-ikutan sebagai seorang pencandu khamr atau ikut-ikutan dalam pesta yang melalaikan atau bahkan ikut menyembah berhala. Lihat Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tapi bisa menahan dirinya untuk tidak foya-foya, ya, ataupun mengikuti arus keumuman pemuda yang menyembah berhala, minum khamr dan sebagainya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika beliau mendengar ada seruan Islam dari Nabi SAW, dan ketika itu Rasulullah sedang berada di Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam, beliau mendatangi Nabi SAW kemudian menyatakan dirinya masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, beliau menyembunyikan keislamannya dari keluarganya. Jadi tidak langsung diberitahukan, tapi disembunyikan. Namun lama-kelamaan keislaman dari Mus'ab bin Umair pun terbongkar. Mus'ab bin Umair didapati oleh Utsman bin Talha ketika itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa ibadahnya, mungkin salat atau mungkin yang lain. Tapi Utsman bin Talha tahu ini bukan ajaran masyarakatnya, tapi ini ajaran Islam. Maka kemudian Utsman bin Talha datang kepada keluarga dan menghabarkan bahwasannya Mus'ab bin Umair telah masuk Islam. Akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah Islam, maka kehidupan Mus'ab berbalik 180 derajat dari sebelumnya. Fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya dicabut, sehingga pakaian mewahnya diambil, barang-barang mewahnya diambil, kenikmatan atau fasilitas yang lainnya yang bagus-bagus diambil, sehingga tidaklah Mus'ab bin Umair memakai baju kecuali baju yang compang-camping, bahkan sudah dijahit, ya, ditambal, di sini tambal, di sana ditambal, ya. Dan kulitnya yang tadinya halus mulus menjadi tidak seperti itu lagi, ya. Bahkan disebutkan, ya, karena tidak terawat kulitnya itu sampai ngelotok gitu. Mungkin busik, tahu busik enggak itu? Kering itu, terus kemudian ngelotok kulitnya, sampai ngelotok kulitnya. Ya, karena tidak terawat. Padahal tadinya adalah orang yang memiliki kulit yang luar biasa bagus kan ya, bahkan wanita pun kalah. Ya. Tapi karena ketika itu Mus'ab masuk Islam, maka kemudian orang tuanya mencabut seluruh fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam suatu tempat, dikurung, tidak boleh berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian dipanggilkan Al-Quju tersendiri untuk menyiksa Mus'ab bin Umair. Ya, jadi orang tuanya memanggil Al-Quju untuk menyiksa secara khusus Mus'ab bin Umair. Bahkan ibunya
mengancam kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, tinggalkanlah agama Muhammad. Kalau kamu tidak meninggalkan agama Muhammad, maka saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, dan saya akan terus berdiri di matahari. Ya, tidak berat bagaimana seorang ibu yang melahirkan Mus'ab bin Umair ke dunia menyatakan demikian. Tapi apa kata Mus'ab? Tidak mengapa wahai ibu, ya, silahkan. Tapi akhirnya yang kasihan adalah saudaranya yang lain. Akhirnya ibunya dinasihati dan sebagainya, kemudian mengatakan, sudah, biarkanlah wahai ibu, biarkan Mus'ab demikian, tapi cabut seluruh fasilitas, jangan kasih makan, nanti kalau dia lapar akan balik ke agama kita. Namun ternyata persangkaan mereka terhadap Mus'ab bin Umair yang demikian itu tidaklah terjadi. Mus'ab bin Umair masih terus tegak dan istiqomah dengan keimanan beliau terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga sekalipun lapar, sekalipun kulitnya mengelupas, bajunya compang-camping, bahkan tambal sini tambal sana, ya, beliau tidak akan kembali ke agamanya. Ini. Jadi Mus'ab bin Umair usianya sudah luar biasa ketika itu. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta Islam di kota Madinah. Beliau berikan tugas yang berat ini kepada Mus'ab bin Umair yang ketika itu seorang pemuda, untuk pergi ke kota Madinah bersama 12 orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baiat yang pertama. Akhirnya beliau pun pergi ke kota Madinah, dan disebutkan bahwa jarak antara Mekah sama Madinah ketika itu adalah 435 km, dan itu ditempuh dengan kendaraan onta atau yang terkadang jalan kaki jika menaiki onta capeknya, ya mungkin bokongnya keju, jalan kaki. Dan itulah bedanya, yang dimiliki adalah hewan. Ya, kalau motor nggak bisa, capek nggak capek, ya harus dinaikin. Ya nggak mungkin kita jalan motornya jalan dewe, kan nggak mungkin. Ya. Jadi apa? Ini perbedaannya. Tapi kalau onta atau mungkin keledai atau yang lainnya, jika kita naiknya itu capek, kita bisa turun sambil menggandeng talinya, kendaraan dah jalan sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau pun pergi ke kota Madinah. Dan beliau di sana bermukim di rumahnya As'ad bin Zurarah. Jadi tinggalnya Mus'ab bin Umair di rumahnya As'ad bin Zurarah. Dan beliau di sana mendakwahkan Islam bersama 12 orang tersebut, mengenalkan Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka, mengajarkan sunnah kepada mereka. Akhirnya tibalah pada suatu peristiwa di mana ketika As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair mendatangi kebun kurma dari Bani Abdul Ashhal, ya, dan juga Bani Zafar, yang mana di kebun tersebut ketika itu sudah duduk beberapa orang yang ingin mendengarkan dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Maka sampailah As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair di kebun tersebut, dan mereka mengadakan kajian. Ya, jadi Mus'ab bin Umair mengadakan kajian di kebun tersebut bersama beberapa orang yang telah siap, yang ingin mendengarkan ceramahnya Mus'ab bin Umair. Namun di sisi yang lain,
ternyata ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Mu'adz, yang ketika itu juga merencanakan untuk mengganggu kajian daripada Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz, beliau mengatakan kepada Usaid bin Hudhair, karena ternyata Sa'ad bin Mu'adz ini masih saudara dengan As'ad bin Zurarah, masih sepupu, masih saudara, sehingga kalau ingin menegur enggak enak. Maka dia perintahkan, Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan kepada Usaid bin Hudhair untuk membubarkan kajiannya Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembubaran kajian itu tidak cuma baru-baru ini saja, tapi zaman dulu sudah ada kajian yang dibubarkan, itu sudah ada. Dan ketika itu pelakunya adalah As'ad atau Usaid bin Hudhair dan juga Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sudah ada pembubaran ketika itu. Nah, sebelum berangkat, Usaid ini dikatakan, atau Sa'ad ini mengatakan kepada Usaid, wahai Usaid, pergilah kepada As'ad bin Zurarah, sampaikan kepadanya supaya untuk berhenti dari membodohi kaum kita, karena apa yang dibawa atau seseorang yang dibawa oleh As'ad bin Zurarah itu, yakni Mus'ab bin Umair, adalah orang yang tidak beres. Maka berangkatlah Usaid bin Hudhair kepada kajian Mus'ab bin Umair dengan membawa tombak. Sesampainya Usaid di sana, maka dia pun mengatakan kepada As'ad, wahai As'ad, atau wahai kalian, jika kalian ingin dan masih menyayangi jiwa-jiwa kalian, maka bubarlah kalian. Berhenti membodohi kami, berhenti menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, bubar. Kemudian Mus'ab bin Umair, karena dia adalah seorang yang cerdas, beliau mengatakan, wahai Usaid, maukah kamu duduk sebentar lalu mendengarkan apa yang akan saya katakan kepadamu? Jika kamu suka, terimalah, tapi kalau tidak engkau suka, maka kami akan bubar. Maka kemudian Usaid mengatakan, kalau begitu usulan yang bagus, saya akan duduk dan saya akan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Lalu tongkatnya atau tombaknya ditancapkan, kemudian Usaid bin Hudhair duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Yang disampaikan ada Al-Quran, disampaikan adalah Islam, ternyata Islam adalah begini dan begitu, seterusnya. Sampai kemudian Usaid mengatakan, apa yang dilakukan oleh orang yang ingin masuk ke dalam agama kalian? Setelah mendapatkan pencerahan dari Mus'ab bin Umair, Usaid mengatakan apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin masuk ke dalam agama kalian? Maka Mus'ab mengatakan, mandilah, kemudian berpakaianlah yang bagus, atau cucilah pakaianmu, kemudian mandilah, kemudian bersaksilah, kemudian sholatlah 2 rakaat. Maka itu dilakukan oleh Usaid. Mandi, kemudian pakai baju yang bagus, merapikannya, kemudian mengucapkan persaksian, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian sholat 2 rakaat. Masuk Islam. Usaid bin Hudhair masuk Islam. Padahal ketika datang kepada Mus'ab ketika itu dalam keadaan wajah yang luar biasa marahnya, marah, pengen mengusir, karena ketika itu dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz sebelumnya, bubarkan kajiannya As'ad bin Zurarah bersama orang yang dibawanya, karena mereka telah membodoh-bodohi kaum kita. Suruh membubarkan. Dan ketika itu nggak mungkin dengan muka yang pelengah-pelengeh, mesam-mesem, karena mau membubarkan, pelengah-pelengeh, genti dibentak. Tapi apa? Dengan muka yang garang, yang seram, datang kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Tapi hasilnya apa?
setelah itu berubah setelah mendapatkan pencerahan tentang Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Usaid yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat mengatakan kepada Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah dan juga orang-orang yang ada di situ dengan mengatakan, diamlah kalian di sini. Ya. Diamlah. Saya akan pulang dan membawa seseorang dan dia adalah pemuka suatu kabilah, pemimpinnya. Kalau kalian bisa mengislamkan dia, maka kabilahnya tidak ada yang akan bisa menyalahinya. Ya. Pasti akan masuk Islam semua. Yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adah. Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya kembalilah Usaid kepada Sa'ad bin Mu'ad bersama kaumnya ketika itu. Kemudian sebelum sampai di sana, Sa'ad sudah mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, lihatlah Usaid. Wajah dia sudah berubah dibandingkan dengan tatkala dia datang atau pergi. Ya, jadi perginya itu merah, ya, saking marahnya mungkin. Tapi ketika datang itu berseri-seri, berbeda. Lihat wajahnya Usaid berbeda ketika dia. Maka sampailah Usaid di Sa'ad bin Mu'ad dan juga kaumnya, kemudian mengatakan, wahai Sa'ad atau wahai Usaid, ada apa? Usaid mengatakan, wahai Sa'ad bin Mu'ad, di kebun sana terjadi sesuatu, pergilah ke sana. Ya, akhirnya pergi Sa'ad bin Mu'ad, ya, ke kajiannya Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah. Ya. Dan itu sebenarnya tipuan dari Usaid saja. Usaid tidak ikut, ya, menetap di kampungnya itu. Kemudian yang datang adalah Mu'ad bin, atau yang datang adalah Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya datanglah Sa'ad bin Mu'ad kepada Mus'ab bin Umair, dan seperti yang tadi dilakukan oleh Usaid, dia ingin membubarkan kumpulan tersebut, kajian tersebut ingin dibubarkan, ya, bahwa ini adalah perbuatan membodohi umat dengan memasukkan mereka ke dalam agama Islam dan sebagainya. Akhirnya sama, Mus'ab menawarkan, wahai Sa'ad bin Mu'ad, jika kamu mau duduklah dulu. Kalau kamu menerima apa yang ingin saya katakan, maka terimalah, tapi kalau tidak kami akan bubar. Oke, begitu disampaikan demikian, duduklah Sa'ad bin Mu'ad mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian disampaikan Islam, disampaikan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, ya, ajaran Islam demikian dan demikian. Maka pada akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'ad pun mengatakan, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin masuk ke dalam agama kalian? Seperti dari Usaid, ya, mandilah, berpakaianlah yang bagus, bersaksilah, kemudian sholatlah 2 rakaat. Dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad pun ikut masuk Islam, dan kemudian beliau kembali kepada kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, tahukah kalian kedudukanku di antara kalian? Kaumnya menjawab, iya, kami mengetahui kedudukanmu wahai Sa'ad bin Mu'ad. Engkau adalah tuan kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah panutan kami. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, demi Allah, tidak boleh dari kalian, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, muda ataupun tua, untuk bertemu dengan saya sebelum kalian masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, seluruh pengikutnya Sa'ad bin Mu'ad menyatakan mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi kampungnya atau kabilahnya seluruhnya masuk ke dalam agama Islam, kecuali hanya satu orang, ya, yang pada akhirnya nanti beliau pun juga masuk Islam di peperangan yang begitu besar. Kalau tidak salah adalah peperangan Uhud, dan ketika itu beliau langsung masuk Islam. Kemudian beliau ikut perang ketika itu, dan beliau meninggal tanpa belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Namun Nabi SAW mengatakan dia adalah orang yang memiliki amalan sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu masih musyrik,
kemudian masuk Islam, ada perang, ikut, belum sempat sholat, syahid di medan perang. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir tentang wafatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu adalah pemuda yang diberi amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bendera Islam dalam peperangan. Jadi dalam setiap perang itu ada bendera Islam dan itu dibawa oleh orang pilihan. Tidak sembarangan orang bisa membawa bendera tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau bendera itu sampai jatuh, maka pasukan akan kocar. Ya, bahkan mungkin bisa mengakibatkan pasukan tersebut bisa kalah. Ya, makanya harus dipegang oleh orang pilihan. Dan Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair termasuk pemegang bendera Islam di dalam peperangan. Ketika terjadi perang Uhud, sekalipun ini nanti insya Allah kalau sampai pada kisah tersebut akan kita sampaikan. Tapi di peperangan Uhud, beliau juga menunjuk Mus'ab bin Umair untuk memegang bendera Islam. Maka ketika terjadi peperangan, datanglah seseorang yang dia mengira dari pasukan musyrikin, yang dia mengira bahwa Mus'ab bin Umair inilah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mirip. Ya, karena mirip, maka dia disangka seperti Nabi SAW. Maka orang dari Quraisy ini membawa pedangnya dan menebas tangan kanannya Mus'ab bin Umair, ya, sampai putus. Kemudian benderanya hampir jatuh karena benderanya dipegang dengan tangan kanan, ya. Kemudian tangan kanannya diputus oleh musuh. Ketika hampir jatuh, diambil lagi oleh Mus'ab bin Umair dengan tangan kirinya. Dan ketika itu sang musyrikin tersebut pun menebas tangan kirinya Mus'ab bin Umair. Akhirnya mau tidak mau bendera itu pun jatuh. Kemudian bendera itu, atau sebelum itu, ya, beliau ditusuk beberapa kali, ya, oleh si musyrikin tersebut karena dia mengira ini adalah Rasulullah karena mirip, ya. Jadi dipenggal, dipotong tangan kanannya, mau jatuh benderanya, dipotong tangan kirinya. Ketika mau jatuh lagi, atau ketika itu sudah jatuh, kalau kemudian Mus'ab bin Umair ditusuk atau dipedang oleh orang musyrikin, maka beliau pun meninggal syahid di medan perang Uhud ketika itu. Dan bendera yang sudah jatuh itu diambil oleh Nabi SAW, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Mus'ab bin Umair meninggal di peperangan Uhud ketika itu, dan beliau termasuk orang yang mati syahid dari 70 orang yang mati syahid di medan perang Uhud. Dan ketika selesai perang Uhud, Nabi SAW mendapati, ya, atau mendatangi orang-orang yang mati syahid ketika itu, dan diantaranya di sana adalah Mus'ab bin Umair. Minimal luka yang didapatkan itu adalah 7 luka pedang, ya, itu minimalnya. Adapun Mus'ab sampai tangannya terpotong kanan kiri, kemudian masih ditusuk dan sebagainya. Maka ketika melihat hal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah bersedih, ya, karena melihat Mus'ab bin Umair juga ikut meninggal ketika itu. Dan beliau tadinya adalah orang yang terpandang, pemuda yang kaya, tapi kemudian ketika masuk Islam menjadi miskin, menjadi tidak terawat dan sebagainya. Dan akhirnya pada umur 40 tahun beliau meninggal di medan perang Uhud. Dan beliau bersaksi bahwa seluruh yang meninggal di perang Uhud dari kalangan kaum muslimin, mereka adalah orang yang meninggal dengan mati yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, saking miskinnya Mus'ab bin Umair, beliau tidak memiliki apa-apa untuk menutupi jenazah beliau, ya. Dan disebutkan bahwa ketika pakaiannya digunakan untuk menutupi jenazahnya, kalau ditutupkan ke kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, maka kepalanya apa? Kelihatan. Karena dia sudah tidak memiliki apapun kecuali apa yang dia bawa. Saking miskinnya siapa? Mus'ab bin Umair.
Meninggal pun kain kafannya adalah bajunya sendiri ketika itu, dan itu pun tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditutupi kepala kakinya yang kelihatan, kalau kakinya yang ditutupin kepalanya yang kelihatan. Akhirnya kata Nabi SAW, tutup kepalanya kemudian tutup kakinya dengan dedaunan. Mengumpulkan kita dengan Mus'ab Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus teguh dan juga istiqomah di atas keimanan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan kisah yang berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.